Saya Hadi Simatupang, alumni Guru Penggerak Daerah Terpencil Kabupaten Mapi gelombang 4 tahun 2019. Saya akan ceritakan pengalaman yang membuat saya bangga menjadi alumni guru pedalaman di Papua. Berawal dari rekrutmen gugus tugas UGM Papua, saya mencoba mendaftarkan diri secara online dan memenuhi berkas-berkas yang disediakan oleh para penitia seleksi, dan akhirnya saya lulus seleksi dan mengikuti tahap berikutnya, yaitu wawancara dan micro teaching yang diadakan di Hotel Grand Sakura Medan. Setelah seleksi secara ketat yang dilakukan oleh pihak UGM, kemudian saya lulus menjadi salah satu tim guru penggerak daerah terpencil yang akan dikirim ke Kabupaten Mapi. Agustus tanggal 27 saya berangkat ke Merauke untuk melaksanakan karantina di Kodim 0107 Merauke, Papua. Ketika awal ke sana, saya menggambarkan bagaimana sih kehidupan orang-orang masyarakat Papua asli, bagaimana dengan culture, budaya, dan pendidikan mereka di sana. Ketika tiba di sana, saya baru menyadari, bahwa beginilah kehidupan masyarakat Indonesia di Papua. Beginilah ekonomi dan budaya masyarakat orang Papua. Awal ke sana, saya banyak mendapatkan hal-hal negatif tentang masyarakat pedalaman. Awal ke sana itu, setelah kita di karantina di Kodim Merauke selama 7 hari, latihan fisik, latihan baris berbaris, dan lain-lain, hingga kita dikirim ke pedalaman Papua, tepatnya di Kabupaten Mapi. Nah, ketika berada di Kabupaten Mapi, kita ada 1 bulan di sana, tepat di ibu kota kabupatennya, yaitu KP, melakukan banyak hal persiapan dengan para dinas, baik hal-hal persiapan dokumen maupun persiapan penempatan di tempat-tempat terpencil. Terus saya terpilih ke suatu distrik, yaitu distrik Kitak Mita di Kampung Senggo, distrik yang paling sangat jauh dari kabupaten, kota kabupaten. Jadi menempuh perjalanan sekitar lebih kurang 7-8 jam menggunakan ketinting atau transportasi air, sedangkan menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat Susi Air, dengan biaya yang sudah tertulis. Jika dapat subsidi, biayanya 300 atau 450 ribu rupiah. Nah, ketika penempatan di sana, awalnya 1 bulan kita bersosialisasi, mempelajari budaya masyarakat setempat, suku-suku apa saja yang ada di sana, dan bagaimana kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Jadi penempatan kita ini selama 2 tahun berada di pedalaman, yang di pedalamannya listrik belum ada, dan sebagian masyarakat hanya menggunakan genset untuk memenuhi kebutuhan akan listrik di sana. Sedangkan sekolah-sekolah hanya masih terbilang sedikit saja,
ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Jadi awal di sana itu kita ditunjuk pemerintah sebagai guru smart home atau rawa Inggris. Awalnya penempatannya di kampung-kampung dikirim, namun ada 50 orang kita terpilih menjadi guru smart home. Tugasnya mengajak anak didik mulai dari SD, SMP, SMA untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama. Dan tugasnya hanya non formal saja, tidak aktif di pagi hari, tapi aktif di siang dan di sore hari, mengajak anak-anak belajar bahasa Inggris, matematika. Awal di sana itu 1 bulan, 2 bulan kita aktif, kemudian pengawas sekolah dan guru-guru kepala sekolah semuanya mendukung kita untuk masuk ke sekolah di pagi hari. Terus kita aktif dibagi, ada yang di SD, ada yang di SMP, dan ada yang di SMA. Jadi saya terpilih di sekolah SMA di pedalaman distrik Citakmita. Jarak tempuh ke sana dari tempat saya menuju ke sekolah tersebut lebih kurang 5 km, yang belum ada aspal, masih lumpur-lumpur. Apabila hujan turun, maka lumpur ini membuat kita susah menuju ke tempat lokasi sekolah. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan di sana ketika ditempatkan di sekolah SMA pedalaman, maka saya ditunjuk oleh kepala sekolah mengajarkan bahasa Inggris, biologi, prakarya, dan komputer, serta guru piket dan guru pembimbing pramuka. Banyak hal yang saya lakukan di sana karena kurangnya guru-guru di tempat pedalaman tersebut. Alhasil, berbagai mata pelajaran saya harus siap untuk mengajarkan kepada anak-anak di SMA sana. Hal yang paling membanggakan itu yang saya lakukan di sekolah itu ketika ada sebuah event perlombaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua berupa event penyelenggaraan film pendek, maka saya menyampaikan ide tersebut kepada kepala sekolah untuk sekolah ini ikut mencoba hal-hal yang baru, mendidik keberanian anak-anak asli Papua yang ada di sekolah tersebut. Akhirnya disetujui kepala sekolah. Kemudian saya menyampaikan aspirasi ini kepada Bapak Distrik, sehingga Bapak Distrik mendukung untuk diadakannya film pendek tingkat SMA dari distrik Citakmita ini. Bukan hanya Bapak Distrik saja, tapi mama bapak dari murid-murid yang ikut dalam hal perlombaan tersebut mendukung penuh agar anak-anak mereka bisa tampil, bisa percaya diri, dan mempunyai keberanian dalam dunia perfilman. Akhirnya kita dapat biaya dukungan dari Babinsa setempat, dari Kapolsek setempat, dan juga dari sekolah berupa pengadaan transportasi air belang atau belang namanya, sekalian minyak dan drivernya, dan juga uang dalam hal kegiatan tersebut. Alhamdulillah, ini pencapaian yang luar biasa ketika saya ditunjuk menjadi guru pedalaman di Papua. Terus yang kedua, ketika ada event yang diadakan di Provinsi Papua,
seperti event perlombaan cerpen dan puisi. Maka saya membimbing adik-adik asli di sana, adik-adik asli Papua, bagaimana agar pemahaman mereka mengenai tentang cerpen atau cerita pendek dapat dikuasai. Jadi ketika saya mengajari mereka, ada salah satu murid yang ketika diajarkan, oh dia paham betul. Ketika dibuat contoh, dia bisa, walaupun masih banyak kategori salah baik dalam penyusunan kata-katanya atau bahasa yang tersirat dalam bahasa cerpen tersebut menggunakan bahasa sukunya, masih banyak ditemukan, walaupun alur cerpen dari pertama orientasinya sampai penutupnya memang masih menyambung. Nah, akhirnya anak bernama Otalina Paragi ini kelas 9 SMP ini saya didik sungguh-sungguh hingga akhirnya saya daftarkan ikut lomba, dan dia lomba online dan dia sendiri yang berjuang pada saat itu hingga akhirnya pengumuman dia mendapatkan juara 3 lomba cerpen sewilayah Papua dan Papua Barat, dan mendapatkan sertifikat serta uang latihan serta beberapa buku cerpen yang dikirimkan dari Sorong, Papua Barat. Ada banyak hal yang saya lakukan di sana mengenai kegiatan di pedalaman. Yang pertama, saya aktif dalam lembaga keagamaan, ikut mengajari anak-anak dalam hal mengaji, dan ikut juga mendatangkan buku-buku bacaan Islami ke daerah pedalaman Papua. Jadi saya minta tolong bantuan kepada para umat Islam yang ada di Jakarta untuk membantu saya mendatangkan buku-buku tersebut, hingga akhirnya alhamdulillah ada buku paket sekitar lebih kurang 40 kg atau dengan ditotalkan sekitar 12 juta tiba di Papua, di distrik Citakmita untuk anak-anak pengaji di sana. Bukan hal itu saja, saya mengajak masyarakat setempat, khususnya masyarakat asli Papua di sana, untuk belajar bertani. Saya menyediakan bibit seperti bibit terong, bibit cabai, bibit sayur sawi, dan bibit gambas untuk ditanam. Nah, jadi ada yang sukses memang sebetulnya, ada yang tidak sukses. Nah, yang sukses ini karena saya masih dekat dengan masyarakat setempat, jarak tempuh untuk melihat kegiatan pertanian ini masih bisa saya kontrol. Dengan yang tidak bisa saya kontrol, memang betul ada hasilnya. Nah, inilah pengalaman saya, pengalaman yang sangat berharga bagi saya, sehingga saya bisa menginjakkan kaki untuk mengabdi, berbuat hal inspirasi, berbagi banyak hal di tempat pedalaman. Semoga inspirasi ini membangkitkan jiwa-jiwa anak muda untuk ikut terjun mengabdi di daerah pedalaman Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah melihat video saya ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, Hadi Simatupang. Bye-bye.